walaupun itu tidak permanen ya, tapi itu cukup bertahan lama. Dan research juga menemukan kalau perubahan ini dapat terus berlanjut bahkan sampai usia tua. Halo orang tua Tanam Benih, terima kasih untuk pertanyaan Anda pada Tanya Tanam Benih kali ini yang bertopikkan tentang kepribadian. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di IG kami berkenaan dengan anak pemalu, ada yang juga berkenaan dengan anak yang moody, ada yang juga tanya tentang anak laki-laki yang menangis, itu gimana ya. Nah, jadi saya akan coba menjelaskan tentang sebenarnya kepribadian itu apa sih. Ya, jadi kepribadian itu sebenarnya adalah karakteristik dari anak itu dalam pola berpikir, merasakan, dan juga akhirnya berperilaku. Nah, hal ini juga dapat dilihat secara keseluruhan atau per bagian. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang sebuah teori dari McCrae and Costa yang memberikan singkatannya adalah Ocean, ya, Ocean dalam bahasa Inggris. Nah, dari Ocean itu pertama O. O itu adalah openness atau keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ide baru, masukan-masukan yang baru berkenaan dengan sesuatu hal, sehingga ini boleh dibilang anak-anak dengan nilai openness yang lebih tinggi itu mempunyai kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya. Lalu juga yang kedua adalah C, conscientiousness. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa terjemahkan dan lebih teliti, lebih disiplin, lebih rapi gitu ya. Jadi anak-anak dengan nilai C yang lebih tinggi ini akan lebih cenderung mempunyai kebiasaan untuk lebih rapi dibandingkan anak-anak dengan nilai C yang rendah. Lalu ada 3 extraversion. Jadi di mana anak-anak yang mempunyai kepribadian, bukan hanya anak-anak tapi juga orang-orang yang mempunyai kepribadian di mana lingkungan sosial atau orang-orang lain itu apakah membuat dia lebih bersemangat atau sebenarnya kehadiran banyak orang lain membuatnya lebih stres, lebih energinya lebih terserap ya. Itu extraversion. Kalau nilainya tinggi, extraversion lebih suka menyerap energi dengan kehadiran banyak orang. Dan keempat adalah agreeableness. Jadi kemudahan untuk anak ini untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Ini mungkin kita dapat rasakan juga dengan orang-orang yang agreeableness tinggi itu adalah orang-orang yang kalau kita dekati biasa rasanya positif ya, lebih enak karena mudah diajak ngobrol, mudah diajak kerjasama dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah N, neuroticism, atau misalnya ada istilah lain ada kestabilan emosinya. Apakah anak ini yang tipe yang lebih pencemas daripada yang lainnya? Apakah anak ini tipe yang khawatir akan satu hal melebihi yang lainnya? Jadi setiap 5 kepribadian ini mempunyai kadarnya masing-masing. Ada yang mungkin tinggi di O-nya, agak rendah di C, ada yang misalnya rendah di O, tinggi di C, tinggi di E gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Jadi itu adalah dinamika kepribadian anak itu. Nah, dan juga kepribadian itu perlu dilihat bahwa itu tidak permanen ya. Kepribadian itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya oh, udah ketahuan nih anak saya Ocean-nya kayak ini gitu ya. Lalu kita berharap bahwa itu akan seperti itu selama-lamanya. Enggak. Jadi itu bisa berubah. Kepribadian itu juga bisa berubah dan ada beberapa faktor yang bisa membuat kepribadian anak itu berubah. Pertama, perubahan fisik. Ya, kita tahu bahwa anak itu cepat sekali bertumbuh ya, dari kecil sampai mereka remaja itu pertumbuhan mereka pesat sekali, bahkan dari bayi kita bisa lihat mereka bertumbuh pesat ya. Nah, pertumbuhan fisik ini juga diikuti dengan pertumbuhan dari hormonnya yang berubah, dari perkembangan mungkin tinggi tubuh dan lain sebagainya. Hal ini juga mungkin nanti akan berpengaruh kepada kepribadian ya, misalnya ternyata dia lebih cepat daripada teman-teman yang bertumbuh secara fisik dibandingkan lainnya, atau dia bahkan lebih lambat. Nah, itu juga akan berpengaruh nanti pada kepribadiannya anak tersebut. Dan juga yang bisa membuat berubah adalah mungkin tahapan kehidupan yang berbeda. Misalnya, anak itu masuk dari biasa TK ke SD tidak terlalu berubah karena perbedaan tidak terlalu besar. Mungkin pada saat dia dari SD ke SMP atau SD ke SMP ke SMA, tanggung jawab sudah mulai lebih besar. Lebih banyak hal-hal yang perlu dilakukan secara sendiri dan bisa menjadi tanggung jawab anak tersebut. Nah, hal ini bisa membuat anak juga mempunyai perubahan kepribadian setelah dengan pertumbuhannya. Nah, dan juga yang bisa membuat anak itu berubah adalah mungkin peran sosialnya. Peran sosialnya di dalam masyarakat. Ya, misalnya mungkin sekarang ini kalau masih kecil-kecil gitu ya, belum banyak tanggung jawab, belum banyak hal yang perlu dilakukan di dalam rumah gitu ya.
Pada saat dia udah SMP, mungkin sudah diminta, nah tolong bantu bikin kopi, bikin teh, atau mungkin membereskan tempat tertentu gitu ya. Ada perbedaan sosial. Dan pada saat anak itu bertumbuh nanti mungkin pada saat sudah berubah peran, sudah menjadi misalnya kakak ya, ada adik yang baru gitu ya, itu juga akan membuat anak itu bisa merubah kepribadian. Dan apalagi nanti kalau misalnya anak itu sudah sampai bisa menikah, punya anak, itu akan merubah kepribadian orang tersebut. Nah, walaupun itu tidak permanen ya, tapi itu cukup bertahan lama ya, cukup bertahan kuat untuk jangka waktu tertentu. Sehingga kenapa perlu diketahui bahwa tentang kepribadian ini? Karena biasanya misalnya kita udah menemukan bahwa anak yang cenderungan misalnya nilai O-nya tinggi. Kalau berubah mungkin berubah tidak terlalu banyak, kecuali ada hal-hal yang ekstrim misalnya terjadi dalam hidupnya. Dan research juga menemukan kalau perubahan ini dapat terus berlanjut bahkan sampai usia tua, asalkan orang tersebut mau aktif terlibat dalam terus membuat perubahan dalam hidupnya ya, khususnya untuk merubah untuk yang lebih baik. Nah, ini juga termasuk dengan misalnya terapi-terapi yang diperlukan apabila memang kepribadiannya itu cenderung membuat hidupnya tuh misalnya tidak kurang produktif atau kurang baik dalam lingkungan sosial ya. Hal ini semua dapat dipakai untuk menumbuhkan orang tersebut menjadi lebih baik. Nah, mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Tanya Tanam Benih kali ini, ada beberapa orang tua menanyakan tentang anak saya pemalu nih, gitu ya, setelah sekolah daring. Apakah itu wajar, gitu ya? Nah, bisa juga dengan melihat dari kategori Ocean yang tadi, ya, apakah memang anak itu misalnya dia nilai E-nya extraversion itu sebenarnya tinggi sekali. Dia nilai extraversion tinggi sekali, sehingga sebenarnya dia butuh energi dari orang-orang lain untuk dia dapat semangat gitu. Nah, kalau misalnya memang dia seperti itu, maka orang tua perlu membantu, kita bantu bersosialisasi. Misalnya sulit temu tatap muka, ya kita coba kumpulkan anak-anak dengan misalnya kayak biasa playdate gitu, tapi playdate-nya online gitu ya. Atau misalnya dia bermain dengan beberapa teman-teman yang memang orang tua tahu semuanya menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, tentunya perlu dilihat juga bahwa apakah memang anaknya kebutuhannya itu, atau ternyata sebenarnya anaknya itu kebalikannya, extraversion itu ternyata rendah, jadi dia sebenarnya perlu menyendiri. Memang dia perlu waktu menyendiri, bukan dia pemalu, tapi dia mengumpulkan energi itu dengan dia menyendiri, dan setelah itu dia bisa melakukan hal-hal dengan baik. Nah, itu dua-duanya tidak ada salahnya, dan karena dua-duanya itu adalah kepribadian anak yang memang lumrah ada, dan kita sebagai orang tua bagaimana kita dapat mendukung anak-anak ini dengan kepribadian mereka. Dan juga ada misalnya ada yang anak saya moody nih, sensitif, gampang marah, nggak mau dibilangin, dikit-dikit nangis gitu misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita kaji lagi dari Ocean, apakah dia termasuk anak yang agreeableness, yang mau menyetujui itu cukup rendah misalnya. Nah, kita bisa bantu anak itu untuk melihat apa yang dia bisa setujui. Gitu ya, bantu anak melewati hal-hal yang misalnya dia tidak bisa sepakat. Contohnya misalnya anak ini mau menang sendiri gitu ya dalam bermain. Nah, kita coba bantu anak ini untuk membentuk sebuah goal baru dalam bermain, tidak hanya untuk menang, main untuk bisa bersenang-senang, main untuk berkumpul dengan teman, main untuk misalnya melatih kemampuan tertentu. Nah, hal itu bisa membantu anak itu menjadi lebih baik dari kepribadian mereka yang sudah ada. Nah, dengan orang tua mengenali minimal dengan OCEAN, Ocean-nya dari anak-anak ini dapat membantu orang tua untuk lebih mengenal anak-anak dan lebih tahu bagaimana cara membantu anak-anak untuk menjadi lebih baik, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kepribadian ini tidak permanen, satu. Kedua, kepribadian ini tidak ada yang salah, ya. Hanya bagaimana orang tua bisa membantu anak itu menyeimbangkannya dan membuatnya menjadi orang yang lebih baik di masyarakat dan di dalam keluarga juga. Semoga jawaban saya ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah masuk dalam Tanya Tanam Benih kali ini. Ingat-ingat untuk like dan share juga video-video kami, follow juga, subscribe kami juga, dan ikuti semua video-video kami selanjutnya. Nyalakan juga notifikasi Anda sehingga terus mendapatkan video-video kami yang terkini. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi Tanya Tanam Benih berikutnya. Sampai jumpa.